Nama saya Taswin, alamat Palu, Sulawesi Tengah. Saya adalah anak pertama, lahir dari keluarga biasa-biasa saja, keluarga petani. Pada tanggal 11 Maret tahun 1965, menamatkan sekolah dasar di Desa Lombonga, sebuah desa yang sangat kecil, jaraknya 100 km dari arah kota Palu. Kemudian sekolah SMP di Kecamatan Cirenja. Sambil sekolah saya bekerja sawah menopang ekonomi keluarga. Setelah tamat SMP, saya melanjutkan sekolah di Kota Palu, di Sekolah Semia Negeri. Sambil sekolah, saya berusaha untuk mencukupkan kebutuhan dengan menjual koran. Kemudian menjual koran ini hingga saya masuk kuliah di tahun 1996 sampai lulus. Selama saya kuliah, saya tinggal di masjid. Masjid ini namanya Masjid Al-Haq Palu. Saya memutuskan tinggal di masjid ini karena saya tidak ingin merepotkan keluarga. Saya ingin mandiri dan saya bersyukur selama kuliah tidak menemui hambatan hingga selesai. Dan alhamdulillah setelah selesai, saya diterima menjadi dosen di perguruan tinggi tersebut selama 20 tahun. Berbekal pengalaman sebagai dosen, saya ingin ada perubahan di kehidupan secara ekonomi. Maka saya mencoba membuka diri terhadap tawaran-tawaran yang bisa menjembatani saya untuk bisa berubah secara ekonomi. Maka saat-saat menjadi dosen, saya menemui dan memutuskan untuk bergabung dalam sebuah bisnis jaringan. Bisnis baru, bisnis yang belum pernah saya jalankan. Bisnis ini saya jalankan menghadapi banyak tantangan, tapi tantangan luar biasa. Tapi alhamdulillah, saya melihat tantangan ini adalah sesuatu yang menarik buat saya. Pada saat saya menjalankan bisnis ini awalnya, maka tim saya mengatakan untuk sukses di bisnis ini harus memiliki impian. Saya coba mencatat satu persatu impian saya. Impian yang terkuat saya adalah ingin membahagiakan ibu. Dan setiap kali saya bertemu ibu, melaporkan bisnis ini, dan ibu saya mendoakan saya untuk sukses di bisnis ini. Saat awal menjalankan bisnis ini tidaklah mudah. Pengalaman yang terbatas, pengetahuan apa adanya, apalagi berhadapan dengan berbagai tekanan, menempatkan posisi saya dalam posisi sulit untuk berkembang. Di lingkungan kampus misalnya, teman-teman saya merasa asing dengan informasi bisnis ini, hingga mereka menjuluki saya Mr. Kalsium, karena kalsium ini adalah satu produk yang dipasarkan lewat bisnis ini. Anehnya teman-teman menjauh, bahkan ada yang mengatakan mustahil bisa sukses. Ada yang mengatakan pembohong, penipu, dan berbagai sikap yang menyakitkan. Hari-hari saya menemui penolakan, dibohongi, hingga akhirnya dibohongi, ditolak ini adalah situasi yang membuat saya dewasa dalam berhadapan dengan orang lain menjalankan bisnis ini. Saya bersyukur bertemu kesulitan itu juga, karena dengan kesulitan-kesulitan ini membuat saya harus belajar, harus bekerja, harus bisa keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Satu ketika saya jalan-jalan dan membeli buku, dan saya bertemu satu buku berjudul Marketing with Love. Saya menemui materi-materi yang bagus dari buku Marketing with Love. Marketing with Love ini sangat membantu saya untuk bisa sukses di bisnis ini. Saya menghargai orang lain, saya menyapa orang lain, saya menghidupkan otak-otak rekreasi dari orang yang ditemui, hingga akhirnya perlahan-lahan kesulitan itu menjadi mudah.
Saya nyaris tidak menemukan lagi kesulitan dalam menjalankan bisnis ini setelah mempraktekkan apa yang ditulis dalam buku Marketing with Love. Saya bersyukur ketemu Pak Ipo Santosa. Hingga satu ketika saya juga bersyukur karena Pak Ipo Santosa membantu jaringan saya datang sebagai pembicara tentang Marketing with Love di Palu, Sulawesi Tengah. Dari seminar Marketing with Love ini terasa benar perubahan-perubahan dari sikap jaringan saya di dalam mengembangkan bisnis, di dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Ternyata bisnis ini adalah bisnis kepribadian. Kita bertemu dengan makin banyak orang, kita berhasil menghargai seseorang, dan akhirnya orang pun mendekat dengan kita karena kita memberikan penghargaan. Saya merasakan luar biasa buku Marketing with Love dari Pak Ipo, dan energi menjalankan bisnis ini dari buku yang kami baca dari Pak Ipo adalah kedahsyatan otak kanan. Saya melihat keajaiban-keajaiban otak kanan belum banyak dimanfaatkan oleh seseorang untuk berkembang. Dan setelah saya praktekkan di bisnis ini, bagaimana kekuatan otak kanan diungkit benar-benar menjadi ajaib, menjadi nyata dalam menjalankan bisnis ini. Hari ini saya benar-benar merasa senang dan bahagia bisa jalan-jalan dari akibat bisnis ini, bisa diundang sebagai pembicara di luar negeri. Dengan pengalaman di bisnis ini, saya bisa berbagi dengan teman-teman di Hong Kong, bisa berbagi dengan teman-teman di Singapura, di Kuala Lumpur, di Filipina, di seluruh Indonesia, di komunitas kami sudah bisa berbagi dengan pengalaman ini. Pelayanan kami dapatkan, penghargaan menjadi nikmat, karena di setiap tempat yang kami kunjungi, kami mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Hari ini dari aspek penghasilan hampir dikatakan tidak ada masalah, karena kami sudah mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan hari-hari. Dari bisnis ini pula kami sudah bisa membangunkan sebuah rumah yang ideal buat keluarga. Ideal jika dibandingkan dengan masa lalu yang hanya hidup di perumahan kecil, di sebuah perumahan di BTN tipe 36 yang sangat sempit. Kemudian di mana-mana kita mendapatkan penghargaan sebagai motivator, dan kita juga mendapatkan imbalan dari akibat menjadi motivator di beberapa tempat di Indonesia. Benar-benar doa ibu ini, kekuatan kehendak untuk berubah, bertemu dengan lingkungan yang kondusif membuat kita sukses. Ini jadi keajaiban di kehidupan kami hari ini. Kedepannya saya berharap kehidupan ini akan jadi semakin nyata, bisa mengilhami makin banyak juga teman-teman, siapapun yang ingin berubah. Saran saya bagi para teman, sahabat, keluarga yang mendengarkan ini, mungkin pengalaman ini menjadi salah satu bahan masukan di mana kita bisa bertemu keajaiban-keajaiban di kehidupan ini. Sesuatu yang bisa kita prediksi asal kita baik kepada ibu, baik kepada sahabat, baik kepada tetangga, memberikan sumbangan-sumbangan yang menguntungkan, menjadi inspirator bagi teman-teman yang ingin berubah. Karena saya mengalami semakin banyak kita memberikan, apakah itu dalam bentuk sedekah, apakah dalam bentuk ilmu, apakah dalam bentuk perhatian, ternyata Tuhan tidak buta terhadap apa yang kita berikan ini. Saya semakin sadar bahwa Tuhan itu maha kaya.
Tuhan itu maha mampu mengijabah doa-doa mereka yang ingin berubah. Maka semakin banyak kita memberikan, membuat kita yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan semakin banyak buat kita. Hal ini saya praktekkan dan saya tidak sadar ternyata apa yang kita praktekkan ini mendapat balasan dari hal-hal yang kita tidak perhitungkan semula. Hingga akhirnya hari ini saya secara pribadi juga melihat keajaiban-keajaiban itu terjadi di kehidupan kami. Hari ini juga kami mengalami kesulitan mendistribusikan kesempatan untuk berkunjung, mendapatkan undangan untuk berbagi, sharing tentang pengalaman hidup yang oleh sebagian orang di lingkungan kami mengatakan Pak Taswin hari ini sudah sukses. Energi doa ibulah yang membuat saya bertahan di bisnis ini, sekalipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Energi doa ibu, energi doa istri, dan kehendak untuk membahagiakan anak-anak membuat saya benar-benar bertahan di bisnis ini. Dan selama ini saya menemukan keajaiban dari doa-doa itu. Selama 4 tahun menjalankan bisnis ini, saya menemukan perubahan yang luar biasa. Perubahan ini saya menangkap kesan yang menolong itu adalah doa ibu saya. Dan doa ini bagi saya adalah keajaiban. Saya menemukan kemudahan-kemudahan setelah menemukan kesulitan. Setiap kali saya menemukan kesulitan, saya mengajak ibu saya untuk mendoakan saya untuk menemukan kemudahan. Yang membuat saya bertahan dan menemukan perubahan ini karena saya menemukan komunitas yang mendukung saya untuk mencapai impian ini. Hingga hari ini, alhamdulillah, saya bergabung di bisnis TNC. Selama 4 tahun, beberapa hal telah saya dapatkan. Saya telah dipercaya untuk menjadi motivator hingga ke mancanegara. Yang kedua, dari bisnis ini saya mendapatkan reward sebuah mobil mewah BMW seri 320i tahun 2008. Yang ketiga, keajaiban yang saya dapatkan adalah kehidupan yang luar biasa terhadap keluarga saya. Saya melihat siapapun yang ingin berubah dan merasa bahagia dengan perubahan itu, hendaknya jangan mengabaikan peran seorang ibu. Ibu yang melahirkan dan merawat kita hingga kita dewasa. Saya bersyukur kepada Tuhan lahir dari seorang ibu yang memiliki perhatian yang sangat tulus, memiliki rasa cinta, memiliki integritas yang nyata. Ibu saya adalah seorang pekerja keras. Di saat saya kecil, ibu saya sudah single parent. Entah kenapa rumah tangga ibu saya patah. Maka saya dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Ibulah yang mencari nafkah buat saya sebagai anaknya, menjajakan makanan di sekolah, seringkali membuat kue dan diantar ke pasar. Demikian hari-hari yang dilalui oleh ibu saya, hingga pengalaman ibu saya menjadikan saya harus bertanggung jawab terhadap kehidupan. Bagaimana lahir dari seorang ibu, bagaimana bisa membahagiakan ibu. Inilah pengalaman yang membakar saya untuk menjadi seorang anak yang bertanggung jawab, membalas semua cinta, perhatian, dan integritas dari ibu yang melahirkan saya. Inilah yang membuat tidak lain bagaimana impian saya untuk membahagiakan dia harus terbukti dari bisnis ini. Energi inilah yang memacu saya hingga saya benar-benar bekerja mati-matian untuk membuktikan diri sebagai anak yang berjasa, sebagai anak yang mampu membalas jasa dan budi dari seorang ibu.
Hari ini saya merasakan kemudahan karena memang saya mengharapkan doa dari ibu, hingga saya merasa bahagia dari apa yang saya dapatkan hari ini. Semoga pengalaman ini memberi energi bagi yang mendengarkan. Salam dari saya, Taswin.